Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat tanpa ada suatu kelainan apapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Zahra Tunisa dengan nomor NIM 2501022704 dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan melalui video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menganalisis teori teknologi pendidikan serta menerapkan prinsip critical using and managing dalam praktik etik teknologi pendidikan serta hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teori teknologi pendidikan. Ketahui bahwa teknologi sekarang semakin berkembang sesuai dengan zamannya. Contohnya seperti pembelajaran dengan cara daring atau menampilkan video yang menarik agar membuat siswa lebih mudah memahami materi. Pembelajaran dengan cara seperti itu tadi telah merubah cara kita belajar, bekerja, bahkan berinteraksi. Namun di balik semua kemajuan saat ini, teknologi pendidikan bukan hanya soal alat atau media, tetapi melainkan sebuah bidang ilmiah dan praktik etis baru. Bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Jadi definisi teknologi pendidikan itu secara etimologis, teknologi berasal dari kata tekne yang berarti keterampilan dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi manusia. Jadi, teknologi pendidikan yaitu studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan dan mengelola sumber daya teknologi yang sesuai. Kan tadi ada kata studi dan praktik etis. Studi itu menunjukkan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu bidang ilmiah dan praktik etisnya berarti harus berlandaskan dengan penelitian, teori belajar ataupun pertimbangan gitu. Misalnya kita merancang pembelajaran berbasis LMS atau Learning Management System. Di situ kita tidak hanya memikirkan alat tersebut dapat digunakan atau tidak, tapi kita juga memikirkan apakah sistem tersebut dapat memfasilitasi berbagai pembelajaran. Terus tadi ada kata memfasilitasi pembelajaran dan
meningkatkan kinerja. Nah, memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja menjadi tujuan utama dari teknologi pendidikan. Pendidikan yaitu untuk membantu seseorang belajar dengan lebih baik dan bekerja secara lebih efektif. Selanjutnya ada kata tadi menciptakan, menggunakan, mengelola. Nah, dari ketiga kata tersebut atau bagian tersebut, creating, using, and managing itu menjadi inti dari penggunaan teknologi pendidikan. Sedangkan tadi menciptakan, menggunakan, mengelola sumber daya teknologi sesuai. Nah, kata sesuai di situ memiliki arti bahwa teknologi yang digunakan itu harus sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi harus menyesuaikan peserta didiknya. Terus bagaimana sih creating, using, and managing itu dapat diterapkan dalam praktik teknologi pendidikan? Nah, yang pertama creating atau menciptakan. Creating sendiri mencakup proses merancang dan mengembangkan materi, media, atau sistem pembelajaran lainnya. Menciptakan itu bukan hanya sebuah kreativitas, tapi juga tanggung jawab. Contohnya adalah membuat video pembelajaran untuk memudahkan peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Misalnya using, yang kedua ada using atau menggunakan. Using ini berarti bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan dalam proses belajar. Jadi tahap ini berkaitan dengan kesesuaian pemakaian. Contohnya dalam pembelajaran saat ini banyak sekolah yang menggunakan Kahoot atau quizzes untuk mengukur kemampuan pembelajaran siswa. Jadi melalui kuis seperti itu, siswa tidak hanya sekedar hafal materi yang disampaikan, tapi juga paham apa yang telah disampaikan oleh gurunya gitu. Yang ketiga, managing atau mengelola. Mengelola berarti memastikan proses dan sumber daya berjalan secara efisien dan aman. Contohnya, sekolah mengelola sistem pembelajaran daring dengan kebijakan guru menyimpan dengan baik dan siswa guru menyimpan data siswa untuk tidak disebarkan, jadi disimpan oleh guru itu. Jadi creating, using, and managing bukan hanya urutan kerja teknis, tetapi juga kerangka etis yang memastikan bahwa teknologi benar-benar bermanfaat dan digunakan secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada hubungan teknologi dan pendidikan. Nah, hubungan teknologi dan pendidikan keduanya itu saling berhubungan. Keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi. Teknologi
Teknologi menyediakan teknologi sendiri itu menyediakan alat dan sistem, sedangkan pendidikan memberikan arah atau tujuan ke manusianya. Terus ada landasan teori belajar. Landasan teori belajar itu ada 3. Landasan teori teknologi pendidikan. Jadi itu ada 3. Landasan teori teknologi pendidikan ada 3. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar ini seperti teori behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik yang menjelaskan manusia itu belajar. Yang kedua ada teori sistem. Teori sistem ini menekankan pentingnya desain, implementasi, dan evaluasi yang terstruktur. Yang kedua ada teori etika profesional. Teori ini menekankan tanggung jawab sosial pendidikan dalam menggunakan teknologi. Contohnya itu sekolah yang menggunakan model pembelajaran blended learning. Nah, di situ guru menggunakan pembelajaran dengan cara daring dan tatap muka. Tadi ada 2 gitu. Ada yang daring dan ada yang tatap muka di kelas. Sebenarnya pendekatan seperti itu tadi menghubungkan antara teknologi sebagai sarana dan pendidikan sebagai tujuan. Nah, contoh penerapan dalam pembelajaran abad 21 ini, salah satunya itu ada penggunaan learning management system atau yang tadi disebut LMS, seperti Google Classroom atau Moodle. Di sini prinsip creating, using, managing diterapkan secara nyata. Contohnya yaitu guru menciptakan media digital. Setelah itu guru menggunakan sistem tersebut untuk mengajar dan mengelola aktivitas serta penilaian siswa. Kita ada lagi contoh itu project based learning atau bisa disebut PJBL. Nah, PJBL ini siswa membuat proyek seperti membuat video atau infografis. Jadi siswa itu membuat sebuah desain gitu, sebuah proyek di sini melatih siswa dalam PJBL tersebut, melatih siswa dalam kreativitas dan kolaborasi sama satu kelompoknya gitu, untuk membuat proyek tersebut. Jadi kan tadi PJBL itu udah mencakup di salah satu, ada 2 keterampilan belajar abad 21, yaitu di kreativitas dan kolaborasi.
Selanjutnya, dalam teknologi pendidikan ada 5 nilai utama. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi ini mempermudah, dan efisiensi ini itu untuk mempermudah dan mempercepat dalam pembelajaran. Yang kedua ada efektivitas. Efektivitas untuk memastikan bahwa hasil belajar nyata dan bermakna. Itu hasil belajar itu bermanfaat. Nah, yang ketiga ada motivasi dan daya tarik. Motivasi dan daya tarik ini agar membuat belajar lebih menyenangkan dan siswa tidak bosan dalam mengikuti proses pelajaran di dalam kelas. Tuh. Yang kelima ada keadilan dan kemanusiaan. Di sini memastikan setiap siswa dihargai dan diperlakukan setara tanpa membedakan yang individu yang satu sama yang lain. Nah, namun dari nilai-nilai yang saya sebutkan tadi sering berkonflik satu sama lain. Misalnya, efisiensi biasanya mengorbankan kedalaman belajar. Terus, standarisasi bisa bertentangan dengan personalisasi, dan teknologi yang canggih bisa meningkatkan kesenjangan digital. Nah, nilai-nilai tadi kita sebagai calon pendidik, tugas kita adalah menyeimbangkan antara efisiensi dan kemanusiaan, antara kemajuan teknologi dan nilai moral pendidikan. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa teknologi pendidikan bukan hanya tentang alat, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan ilmu dan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran. Dan prinsip creating, using, and managing menjadi panduan kita agar pembelajaran tetap relevan. Teknologi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling melengkapi, di mana teknologi menjadi sarana dan pendidikan menjadi sebuah tujuan. Dan tantangan kita ke depan bukan hanya menguasai teknologi, tetapi bagaimana kita menggunakan untuk memanusiakan pendidikan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi tersebut. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.